Oke, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi ya. Kita hari ini sudah ada di kota Surabaya. Jadi di awal tahun ini Surabaya ada dua pengerjaan. Yang satu udah mulai, yang satu sedang kita konsep dan gambar sketch seperti biasa. Karena kebetulan untuk kedua lokasi yang di Surabaya ini dua-duanya itu temanya natural. Nah, sekali lagi Blaze itu meskipun salah satu poin plusnya itu di finishing di tema-tema natural, tapi sistem filtrasi, sistem kolam, equipmentnya, standar media dan segala macam kita tetap mengikuti standar KOI apa adanya seperti itu. Nah teman-teman, ini sebetulnya bisa dibilang Nova mungkin bisa shoot ke arah sana, teman-teman dan tim Blaze sedang mengerjakan habis selesai pemipaan. Ini konstruksi dasar sebelum kita pengecoran ulang. Jadi saya flashback sedikit bahwa ini adalah tadinya kolam lama dengan sistem yang ala kadarnya. Kalau mungkin kita sering sebutnya kolam taman lah ya. Jadi bottom drain nggak ada, skimmer nggak ada, arus nggak ada, filter juga tadinya nggak ada, atau filternya juga filter yang asal-asal atau sekedarnya. Kenapa kita harus buat standar yang bagus atau yang standar seperti kolam-kolam koi yang standar umum pada umumnya? Bahkan ini speknya nanti saya akan jelaskan di belakang, cukup mantap sekali. Karena beliau ini ikan-ikannya juga kelasnya udah bukan ikan-ikan yang sekedar koi atau yang murah. Ya tahun kemarin sempat ambil dari Blaze dan Samurai beberapa ikan juga yang premium. Sekarang udah gede-gede. Nah, jadi ceritanya beliau ini ambil rumah baru di sini. Kolam yang lama ini sudah ada, Val. Nah, jadi kolam ini sudah ada, tapi teman-teman bisa lihat tadi bahwa ini memang kolam yang dibangun mungkin ya waktu itu hanya untuk estetika, intinya hanya untuk keindahan aja di belakang rumah. Jadi konsep relief yang dibuat dari semen dengan tebing-tebingan seperti ini, kemudian divariasi dengan batu bobbing step dan segala macam itu memang awalnya saya lihat juga ya mungkin kalau dibilang jelek sih sebetulnya nggak jelek, tapi memang ini konsepnya sudah old school sekali. Nanti kita akan makeover lah istilahnya, ini kita sebut makeover ya. Tapi makeovernya bukan sekedar makeover atau renovasi tambal sulam biasa, tetap memperhatikan standar baik secara pemipaan, filtrasi, kemudian flow, arus kolam dan lain-lain. Dengan terakhir nanti finishing yang kita juga pasti akan buatkan yang terbaik. Nah ini saya jelaskan sedikit ya. Kolam ini cukup panjang, kalau nggak salah ini panjangnya 6 meteran ya Mas Anto ya kayaknya ya. 7,5. Oh 7,5 malahan ya. Jadi bottom drain ini kita pakai yang 3 in. 3 atau 4 nih ya? 4 in, ada 3 titik teman-teman. Nah kenapa sih kita nggak bongkar nih sebetulnya? Kalau Novar mundur sedikit Pak, ke belakang Pak. Ya, ke belakang. Nah ini sebetulnya kolam ini masih bisa kita lebarin, masih bisa kita maksimalin sampai batas yang up di atas ini. Tapi sekali lagi teman-teman, ini cuma sementara Val. Jadi nanti udah jadi bagus, udah jadi yang standarnya koi dengan spek dan segala macam, media filtrasi segala macam, maksimal 10 bulan lagi akan dihancurin total lagi. Pak nggak sayang Pak buang uang ratusan juta segala macam. Nah tapi ada tapinya. Saya sudah jelaskan semua ke beliau bahwa batu-batu alam yang menjadi estetika nanti bisa kita pakai lagi. Media-media dan equipment kita bisa pakai lagi. Peralatan-peralatan di filter ataupun di equipment kolam seperti bottom drain dan lain-lain kita bisa pindah. Karena nantinya kolam yang utamanya ini sementara nantinya ada di depan. Ya, itu nanti akan jadi kolam premium yang mantap sekali lah. Jadi ini sifatnya memang hanya untuk menampung ikan-ikan dari rumah lama beliau yang sifatnya urgensi. Mungkin awal pengerjaannya kita udah pernah tayang di YouTube ya. Hari ini kita akan pembahasan lebih detail. Intinya adalah memang ini sementara. Sementara aja tapi beliau nggak nanggung-nanggung komitmennya. Karena intinya sekali lagi untuk keamanan dan jangka panjang dari ikan-ikan koi beliau yang lama tersebut. Nanti kemungkinan ada nambah. Ya jadi kalau yuk Nova lihat ke kolamnya ya. Yang paling sempitnya ini paling lebarnya cuma 1,5 ya Mas Anto ya paling ya. 1,5. Yang paling lebarnya mungkin 2 meter lebih sedikit. Nah tapi intinya untuk jangka waktu 10 tahun atau setahun ke depan ini untuk taruh ikan-ikan lama beliau nanti bisa aman lah seperti itu. Nah konsep nanti yang kita akan ambil ya untuk masuk ke finishingnya. Nanti akan kita ambil perpaduan antara mediteran dengan perpaduan batu-batu api, bobbing, dan tanaman-tanaman. Ada unsur Japanese-nya tapi dikit lah. Ya tidak terlalu dominan karena mengingat sekali lagi
dinding yang belakang ini efeknya cukup pengaruh sekali teman-teman. Jadi maksudnya begini, kalau dinding belakang ini, intinya kan kita sekali lagi ini hanya untuk sementara ya. Nantinya mungkin entah dindingnya ini akan dibongkar total juga, akan jadi dinding seperti apa, nanti beliau belum bicara lebih lanjut. Tapi intinya, kalau kita kolam dan sekitarnya kita desain yang terlalu ke Japanese, dengan dinding yang seperti ini, itu agak nabrak teman-teman, agak nggak pas gitu loh. Jadi mediterannya tetap saya pertahankan. Tapi nanti ada perpaduan-perpaduan yang kita rubah atau makeover juga supaya keren dan cantik. Yuk kita ke sini, Pak. Ini sama Aan sama Debri juga ya. Nah ini, tadinya air terjun itu, tuh kamu lihat di atas tuh. Wow, dari atas mungkin turun ke bawah, mancur lagi ke bawah, kebayang. Dan ini konstruksinya maaf dibuat dengan asal-asalan. Saya jamin pasti rembes dan bocor. Jadi makanya terus terang teman-teman, kalau ada kolam-kolam lama yang air terjunnya di dinding, kemudian customer sempat konsul ke saya untuk dicari sumbernya apanya, ya pasti ya di dindingnya. Karena udah kelihatan bahwa konstruksinya aja seperti itu, cipratan airnya belum apalagi. Jadi air terjun nanti kita pendek ini, nih udah jadi dua outputnya ya. Ini yang pertama, output di sini. Nanti tinggi air terjunnya juga nggak terlalu tinggi, paling setengah meter lebih sedikit segini, dengan perpaduan batu-batu api dan segala macam. Yang kedua di sana, Pak. Tuh, ya. Nah, jadi memang intinya kita harus memikirkan juga supaya air kolam atau nanti setelah jadi makeovernya atau barunya itu jangan sampai sumber air terjun ini menjadi sebuah kebocoran atau menyebabkan air kolam ini susut. Ya, jadi saran saya hati-hati. Nanti kita akan bikin konstruksi sendiri juga untuk air terjun seperti mangkok di sana dan di sini. Tujuannya sekali lagi itu standarnya juga dengan standar seperti kolam ini supaya airnya tidak rembes, tidak bocor. Titik seperti itu. Nah, ini juga pengecoran ini nanti yang bagian bawahnya atau lantainya itu full cor semua. Yang dindingnya ini hanya kita lapisin karena sekali lagi supaya tidak memakan budget terlalu besar. Toh akhirnya nanti juga akan dibongkar lagi seperti itu. Nah, sekarang kita terakhir ke filtrasi, Pak. Yuk sini, Pak. Ya. Oke, nah nih filternya ini cukup besar sekali teman-teman. Kapasitasnya malah 40% kayaknya lebih. Karena sekali lagi beliau ini suka sekali ngasih pakan dalam jumlah yang cukup banyak juga. Dan ikan beliau sudah agak gede-gede. Jadi sekali lagi setiap case, setiap kolam, setiap project itu kita menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan dari customer sendiri juga gitu. Misalkan kalau beliau ikannya kecil-kecil, ikannya juga nggak terlalu premium, nggak terlalu mahal-mahal, ya mungkin filternya setengah dari ini aja cukup. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan di depan, Noval dan teman-teman, bahwa semua equipment dan isi media yang nantinya difilter ini, saat ini nanti dibongkar, itu bisa kita angkat, ya bisa kita pakai lagi nanti untuk yang kolam depan. Nanti area kolam depannya mungkin kasih inset ya Noval sama Norma ya, supaya teman-teman ada gambaran bahwa intinya ini hanya sementara. Nah, chamber ini nantinya terbagi dalam 6 chamber. Yang pertama chamber 1 itu mekanik sikat brush, chamber 2 mekanik jet mat, chamber ketiga biologis biocube, chamber keempat biologis biocube, chamber kelima pompa dan air bersih dan UV, chamber keenam chamber collecting atau untuk maintain backwash seperti itu. Dan ini kapasitas 40% lebih. Flow untuk kolam ini nanti 1 jam saya kasih 1 jam ini circle 3 kali. Saya lupa ya kurang lebih berapa kubik ini ya, 16 atau berapa kubik. Pompanya kita pakai flow 1 jam sirkulasi 3 kali. Supaya karena beliau ikannya besar-besar dan jumlah pakannya cukup besar juga, cukup banyak juga, supaya bisa tercukupi lah kebutuhan yang diperlukan. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pekerjaan di tahap awal yang di Surabaya di tahun 2025 cukup sampai sini dulu. Perkiraan target 2 mingguan lagi ini sudah selesai semua, cor ulang sudah, sistem pemipaan, filtrasi dan lain-lain udah beres. 1 minggu terakhir kita masuk tahap finishing. Nah, nanti mungkin apa ya, tips-tips finishingnya, kita akan rubah desainnya, estetikanya ini menjadi seperti apa, pola mediteran yang baru berpadu dengan tebing relief yang lama seperti apa, nanti kita next vlog ya, seperti itu. Nah, semoga melalui video ini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan manfaat. Yang pasti satu, bahwa semua yang kita lakukan untuk membuat habitat, membuat kolam, membuat filtrasi, maintainnya yang mudah segala macam, demi keamanan ikan koinya, itu yang paling penting. Dan untuk customernya atau yang untuk merawatnya pun supaya mudah, supaya tidak merepotkan. Karena saya banyak sekali menemui bahwa ada beberapa yang
ngeluh, waduh Pak kolam saya ini, aduh Pak ikan saya gampang sakit, ikan saya mati, kemudian bersihnya susah, filtrasinya ribet dan segala macam. Nah itu sangat kita hindari, tujuannya untuk itu salah satunya. Dan semoga melalui video-video ini teman-teman bisa mendapatkan edukasi yang positif. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.